mungkin ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa ngecek di ininya. Soalnya Ibu nggak bisa lihat screen lama-lama juga. Masih belum, apa namanya, tahan ini. Ibu share dulu ya. Kita masuk ke, tadi Ibu sudah kirim PPT-nya. Kita masuk ke dua metode terakhir, yaitu adalah molten salt sama kopresipitasi. Nah, ini dia adalah molten salt sintesis. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai materinya yang untuk metode sintesis. Kita masuk di molten salt synthesis method. Sesuai namanya, berarti ini kira-kira ada garam yang dilelehkan gitu ya, atau molten salt atau lelehan garam. Bahasa Indonesianya mungkin kalau pernah dengar adalah metode lelehan garam. Sebenarnya metode ini dia adalah modifikasi dari metode yang kita pelajari pertama kali. Jadi pertama kali kita belajar metode paling konvensional dalam sintesis anorganik, yaitu adalah metode padatan ini ya. Metode solid state ini, reaksi metode fase padat atau solid state reaction. Ini kalau kita pelajari kemarin itu kan ada tahap apa namanya, crushing atau tahap perusahaan, lalu kemudian dipelet, dimasukkan dalam crucible, lalu kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk pemanasan. Jadi sebenarnya pada dasarnya prinsipnya hampir sama seperti ini. Untuk molten salt, bedanya adalah kita menambahkan suatu garam itu sebagai medium pelarutnya. Kalau di sini kan kita nggak pakai pelarut ya kemarin, boleh ditambahkan pelarut organik, tapi itu hanya mungkin satu satu berapa tetes gitu ya, hanya mungkin 10 tetes atau berapa untuk memudahkan homogenisasi di dalam penggerusannya. Tetapi kalau di molten salt memang sengaja kita tambahkan suatu garam sebagai medium pendispersinya, atau istilahnya dia adalah ini ya, medium larutannya gitu. Coba kita masuk ke molten salt synthesis ini. Molten salt synthesis. Jadi molten salt synthesis method mungkin di jurnal ada yang mengatakan namanya MSS methods. Itu adalah bottom up teknik for creating inorganic nanomaterial. Apa yang digunakan adalah molten salt sebagai reaction medium atau sebagai medium pereaksinya. Contoh garam-garam yang dipakai itu bisa apa saja, bisa NaCl, bisa KCl, bisa LiCl, bisa garam-garam nitrat, misalnya garam nitrat tuh kalium nitrat gitu. Jadi bisa kalium klorida, kalium nitrat, apa ada yang perlu diadmit ya? Sebentar Ibu cek dulu. Ada yang mau masuk perlu diadmit gak? Di sini nggak muncul ya. Harusnya kalau Zoom ini ya. Three people entered waiting room. Sebentar. Kita cek dulu temennya. Ini mana tadi ini? Di sini. Oke, sudah masuk. Oke, oke. Nah, oke, yang lain sudah join. Kita baru mulai juga. Jadi molten salt methods ini adalah metode modifikasi dari metode solid state. Bedanya adalah kita menambahkan suatu garam sebagai medium reaksinya. Garam-garam yang dipakai bisa apa saja, bisa NaCl, bisa KCl, bisa LiCl, bisa nitrat. Nitrat itu misalnya adalah natrium nitrat, kalium nitrat gitu bisa ya. Lalu sulfat, kalium sulfat biasanya, bukan kalsium sulfat tapi kalium sulfat. Jadi mostly biasanya adalah logam-logam dari alkali tanah, alkali, golongan 1A. Karbonat atau bisa juga adalah garam-garam karbonat. Nah, dia berperan sebagai pelarut. Tetapi yang kita masukkan pada saat itu adalah padatan. Karena nanti garam-garam ini kan kalau dipanasin pada suhu tertentu dia akan meleleh. Ketika meleleh maka dia kan istilahnya lelehan sudah berubah jadi seperti medium reaksi gitu. Menjadi medium reaksi pada temperatur tinggi. Provide a center in a control
environment for forming crystalline inorganic material. Jadi dia memberikan kondisi lingkungan ya, untuk bisa terjadi pembentukan material anorganik. Biasanya kalau misalnya kita mensintesis satu material yang sama gitu dengan metode solid state sama dengan metode molten salt, biasanya itu perubahan morfologi itu akan kentara ya. Dengan adanya medium molten salt ini, nanti dia akan mempengaruhi morfologi partikel yang terbentuk. Karena apa? Mungkin pada saat itu dia kan ini ya terlibat pada saat pembentukan nuklei dan sebagainya. Coba kita lihat di sini. Pada dasarnya dia ada beberapa stage ya. Pertama, kita campurkan oksida-oksida atau reaktan-reaktan yang kita punya dicampurkan dengan garamnya atau saltnya. Nah, kemudian pada stage yang kedua kita panasin kan. Nah, ketika kita panasin, garam-garamnya itu kan meleleh. Melting and wetting of salt itu akan rearrangement and diffusion of species. Jadi dia akan mempengaruhi penataan di sini dan juga difusi daripada partikel atau logam-logamnya istilahnya ya. Difusi reaktannya itu dia akan terjadi secara lebih baik dibanding dia tidak ada medium pendispersinya atau dia tidak ada medium reaksinya kan. Kalau di fase padat kan berarti dia harus mencapai permukaannya dulu untuk kemudian interaksi, kemudian terjadi difusi gitu, sehingga dia bisa terjadi lebih lambat atau pada suhu yang lebih tinggi. Tapi dengan adanya medium pendispersi ini, dia akan mempengaruhi difusi dan juga pembentukan daripada produknya. Stage yang ketiga yaitu terjadi nucleation and growth. Terjadi proses nukleasi dan juga growth of perovskite phase. Kalau misalnya ini kasusnya yang disintesis adalah perovskite. Perovskite itu apa? Perovskite itu material anorganik dengan rumus AbO3. Misalnya SrTiO3, CaTiO3, ya, misalnya apalagi yang rumusnya pokoknya adalah AbO3. A-nya itu kation juga, B-nya juga kation, O-nya itu adalah jumlah daripada oksigennya. Nah, itu namanya perovskite ya. Nah, mekanisme di molten salt synthesis itu tadi kita stage 1 itu adalah pencampuran. Apa yang dicampur? Prekursor oksidanya kita campur dengan saltnya. Nah, di sini digerus juga enggak? Ya digerus ya, sama dengan proses di solid state ya digerus. Setelah itu kena garam ini kan sifatnya dia meskipun belum saat meleleh ini kan dia lebih mudah cair ya. Dia lebih kayak apa istilahnya ya wet gitu kan basah. Jadi ketika digerus ini ketika ada garam, ada saltnya ini juga dia lebih ini ya, lebih istilahnya apa ya, lebih lembek gitu ya, lebih ini ketika digerus. Lalu stage 2 itu adalah melting and diffusion. Pada saat ini terjadi pelelehan garamnya. Pada saat dipanaskan, saltnya itu akan meleleh, melt. Wet the oxide ya, dia akan membasahi oksida permukaan oksidanya dan kemudian provides an ionic medium tak promote menjadi medium untuk mempromot penataan ulang atau difusi secara lebih cepat ya, difusi spesiesnya secara lebih cepat. Nah, stage 3-nya setelah dia berdifusi secara lebih cepat atau terjadi penataan ulang, maka dia akan membentuk nukleasi ya. Ini adalah pembentukan inti produknya. Setelah pembentukan inti produk, tentu langkah selanjutnya adalah growth-nya, ada pertumbuhan intinya. Di dalam molten environment, lelehan kondisi lingkungan yang ada lelehan garamnya tadi, prekursor itu bereaksi membentuk nuklei atau inti-inti produk of the target crystalline base-nya. Perovskite followed by control crystal growth, dia akan diikuti dengan pertumbuhan kristal yang terkontrol dan uniform morfologi. Nah, seringkali dia memang karakter daripada molten salt itu dia hasil produknya itu kayak dia lebih ke plate like gitu. Plate biasanya lebih ke plate. Jadi mungkin kalau misalnya nggak pakai molten salt itu mungkin pertumbuhan di sumbu Z-nya atau kalau misalnya kita bayangkan ABC atau XYZ itu misalnya dia membentuk
kayak kubus yang lebih besar-besar. Nah, biasanya di molten salt itu dia lebih ke kayak plate karena apa dispersi yang istilahnya apa ya itu juga menghambat atau mengontrol pertumbuhan kristal itu tidak terjadi secara istilahnya tanpa tanpa ada medium gitu ya itu bedanya di situ. Jadi biasanya dia menghasilkan morfologi yang spesifik untuk partikel-partikel tertentu. Jadi sebenarnya sintesis itu mudah, kita modifikasi sedikit saja, itu kan sudah akan menghasilkan partikel yang berbeda. Nah, advantages-nya apa sih kelebihannya dia misalnya? High crystallinity material biasanya yang diperoleh kristalin material, tapi terutama adalah ya ini kalau terutama kalau misalnya dibandingkan padatan dia adalah lower reaction temperature. Jadi temperatur daripada reaksinya itu akan terjadi secara lebih rendah. Kenapa? Karena dia sudah dibantu oleh medium garam tadi yang dipakai sebagai medium gitu. Nah, lalu yang lain apa? Synthesis of metastable base. Kalau kita perhatikan kemarin di metode solid state, maka dia tidak bisa digunakan untuk mensintesis fase-fase yang metastabil. Kenapa? Karena umumnya di solid state itu kan kita memasang suhu tinggi ya. Kalau kita pasang suhu tinggi, maka fase-fase yang mudah berubah menjadi fase lain atau fase yang metastable kayak gini, dia nggak bisa disintesis dengan metode itu. Atau sangat kita harus benar-benar controlling temperaturnya sehingga dia tidak akan berubah menjadi fase lain misalnya. Kan pasti ada titik-titik kritis di situ ya. Nah, lebih amannya tidak menggunakan memang adalah solid state. Tapi yang kalau di ini kita lebih bisa ini menggunakan ini ya apa namanya untuk metastable fase-fase yang metastable. Kontrol partikel size dan morfologi ini ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa mengatur kan dia di tahap nukleasi itu terjadi pengintian produk. Kalau kita bisa mengontrol di tahap growth-nya, maka itu dia bisa kita macam-macam variasi morfologinya. Bagaimana cara mengontrol di tahap growth? Mungkin adalah laju penurunan temperaturnya itu kita kontrol. Misalnya kita atur dia laju, kalau misalnya kamu biarin aja langsung suhunya turun, sama kalian atur laju turunnya suhu itu misalnya sepersekian Celcius per menit atau per secondnya berapa, kalau memang ovennya sangat bagus ya, jadi bisa diatur dengan skala yang lebih kecil, laju penurunannya itu maka kita bisa kontrol morfologi di situ di tahap growth-nya itu tadi bisa kita kontrol. Lalu salt medium itu prevent particle agglomeration. Aglomerasi itu apa Elvira kira-kira? Gimana Elvira? Suaranya nggak jelas dok. Aglomerasi itu apa? Boleh dicari di Google. Heeh, gimana? Boleh partikel ya, antar partikel kira-kira begitu. Misalnya tadi kan dia pengintian produk, terus produknya kan membentuk ini ya growth ya daripada inti tadi kan growth gitu. Jadi misalnya growth itu terjadi pertumbuhan itu, tapi kalau dia mengalami aglomerasi itu berarti terjadi penggabungan partikel-partikel kecil itu menjadi sebuah partikel yang lebih besar. Biasanya terjadi aglomerasi seperti itu. Nah, eh, apa yang faktor yang atau mungkin kalau di metode solid state namanya sintering proses ya. Apa faktor terjadi agregasi atau aglomerasi itu sebenarnya partikel tuh kalau terbentuk kecil kecil gitu kan dia surface areanya kan nanti akan tinggi ya. Tapi kalau dia terbentuk kecil kayak gitu, maka sebenarnya kan tiap komponen tuh dia punya sebentar ini. Baiknya dia punya surface surface energy. Jadi sebenarnya tiap partikel ini dia punya surface energy atau energi permukaan. Nah, energi permukaan itu sebenarnya dia nggak suka ya energi permukaannya tinggi-tinggi. Jadi makanya dia akan cenderung bergabung
satu partikel dengan partikel lain supaya apa fungsinya dia mau menurunkan energi permukaannya dia menjadi lebih rendah. Kalau energi permukaan dia lebih rendah, maka dia akan menjadi lebih stabil. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi driving force atau pendorong terjadinya proses aglomerasi atau agregasi ya, penggabungan partikel-partikel itu. Jadi sebenarnya satu substansi itu kan lebih suka kalau energinya rendah. Jadi kalau dia punya energi surface permukaannya tinggi, dia dia akan cenderung untuk bagaimana menurunkan surface energi tadi. Salah satunya adalah bergabung dengan partikel-partikel lain supaya dia menurunkan surface energinya. Penurunan penggabungan itu menyebabkan akan turunnya ini juga surface area daripada partikelnya karena kemudian menjadi besar gitu kan. Jadi surface areanya akan turun. Nah, ketika kita introduce salt di situ, maka kan ada substansi lain di situ. Ya, medium itu ternyata bisa mencegah dia mengalami aglomerasi. Lalu kemudian short reaction time. Jadi waktu reaksinya itu lebih pendek daripada konvensional solid state methods. Karena tadi kita udah mengasih satu medium istilahnya ya. Medium tadi kan mempercepat difusi dan juga tadi misalnya terjadi rearrangement di prekusor-prekursornya itu akan terjadi secara lebih cepat di dalam medium salt tadi. Lalu lower reaction temperature tadi seperti yang Ibu bilang karena memang sudah dibantu juga dengan mediumnya ini. Jadi ini meleleh terlebih dahulu saltnya, baru kemudian apa namanya dia akan terjadi lebih mudah terjadi reaksi. Jadi umumnya dengan introduce garam itu kita bisa menurunkan aktual temperature reactionnya. Jadi biasanya misalnya dia bereaksi di suhu 1000 dengan adanya medium garam ini kita bisa menurunkan temperaturnya jadi 700 misalnya. Atau misalnya biasanya 700 kita bisa turunkan dia menjadi 500 misalnya kayak gitu. Jadi itu keuntungannya kalau kita introducing salt tadi di situ. Lalu increase reaction kinetic ya. Increase reaction kinetic akan meningkatkan kinetika reaksinya atau mempercepat tadi karena dia meningkatkan laju difusinya juga sehingga kinetika reaksinya, laju reaksinya terjadi secara lebih cepat. Improve homogeneity dan reduce agglomeration tadi sudah di atas ya. Dia akan meningkatkan kehomogenan daripada suatu material dan mereduksi aglomerasi. Oke, sekarang limitationnya apa? Jadi advantage disadvantage-nya apa? Ya masih high temperature karena memang nggak bisa langsung turun jadi rendah banget gitu ya. Itu nggak bisa, tetap aja dia hampir sama dengan solid state, tapi temperaturnya lebih turun gitulah kira-kira. Leading to high cost masih kalau dibandingkan misalnya kayak kemarin kita bandingkan dengan microwave atau sonokimia, tentu saja kan beda ya dia temperaturnya rendah gitu ya. Solvothermal juga temperaturnya relatif rendah dibandingkan metode solid state meskipun itu sudah dikasih garam. Risk of equipment corrosion ya, ada kemungkinan korosi terhadap peralatannya karena ada lelehan garam tadi. Ya, biasanya kalau misalnya kita pakai tadi Ibu lihat kan gambar pertama tadi ada crucible yang dulu udah kita bahas. Misalnya crucible-nya alumina dari Al2O3 masih mungkin juga dia kayak korosif terhadap di situ ya. Bu pernah apa namanya mahasiswa ada salah satu yang sintesis gitu ya crucible-nya rusak nggak bisa dipakai orang lain ya, tapi bolehlah dia pakai sendiri karena apa namanya lelehan garamnya itu kadang-kadang korosif sifatnya. Karena dipanasin pada suhu tinggi kan, beda kalau misalnya garamnya dilelehin aja pada suhu ruang aja, dilelehin gitu kan, dilelehin dulu terus dibiarin suhu ruang itu kan beda dengan dilelehin dibakar di suhu 700 gitu. Nah, itu pasti korosinya beda. Lalu kemudian removal of residual salt can be challenging. Jadi kita perlu membuang garam yang kita pakai setelah sintesis tadi. Jadi nanti hasil daripada pemanasannya nanti dia harus dicuci dulu untuk membuang garam-garamnya. Dan kita harus mengetes dulu memastikan bahwa garamnya semuanya sudah hilang. Garam-garam yang menjadi medium tadi sudah tidak ada di produk kita. Nah, ini pernah ada mahasiswa, mungkin Ibu pembimbing keduanya sih ya, tapi mahasiswa itu melakukan sintesis dengan metode molten salt gitu. Hasil SEM produknya itu
sangat cantik, mesinnya sangat cantik tuh bentuknya kotak-kotak kotak-kotak gitu ya. Dia mungkin pikir oh produk saya terbentuk dengan morfologi kubik gitu dia pikirnya. Tapi setelah kita konfirmasi lagi, coba sintesis lagi, apakah hasilnya begitu? Ternyata kok hasilnya beda. Tadi yang sebelumnya apa? Nah, bisa jadi garamnya itu mengkristal di situ dan dia apa namanya residualnya ini bukan hanya residual dia menjadi kristalin saltnya itu ikut mengkristal. Itu adalah challengingnya ya atau eh, istilahnya tantangannya gitu. Berarti kita harus memastikan benar suhunya pas, dia tidak kemudian ikut mengkristal gitu. Lalu kemudian kita harus buang. Kalau misalnya garam yang kita pakai adalah berbasis klorida, maka kita bisa kan mengetesnya dengan apa kita tetesi, misalnya kita dicuci gitu kan. Hasil cucian itu kan kita tampung di Erlen, biasanya Erlen Meyer atau Beker Glass misalnya begitu. Nah, hasil cucian itu kita cek secara berkala, eh, kita tetesin dengan perak kan. Kalau misalnya dia nanti eh, apa masih di tetesan mungkin terakhir dia masih masih mengendap, berarti kan dia masih ada Cl-nya di situ ya, karena terbentuk dengan perak tuh dia bisa membentuk AgCl gitu. Kalau misalnya dengan garam-garam lain berarti harus diperkirakan juga, maksudnya bagaimana how to detect bahwa the rest of saltnya itu dia sudah nggak ada itu. Limited scalable for uncertain material system ya. Untuk for certain material system. Scalable itu artinya produksi dalam jumlah banyak gitu ya. Jadi itu terbatas. Nah, oke. Sekarang challengingnya yang lain itu adalah salt selection ya. Bagaimana memilih garamnya. The choice of salt is critical. Pemilihan garam itu menjadi critical ya. Low melting point compatible with reactant. Jadi garam itu harus memiliki melting point yang kompatibel. Itu namanya reaksi dulu kan gitu. Jadi kita buat mediumnya itu meleleh dulu. Katanya tadi dia bisa membantu itu ya kontrol size and shape. Nah, terus kemudian bagaimana reaction mekanismenya? Reaction mekanismenya itu adalah different mechanism can occur depend on the relative ini dissolution rate atau ya, kemudian juga bisa mempengaruhi particle formation-nya. Nah, aplikasinya juga harus dipertimbangkan misalnya untuk foto katalitik atau untuk yang atau misalnya kalau buat drug delivery system karena itu mempengaruhi target ya. Maksudnya kalau foto katalitik tuh harus bagaimana gitu. Kalau drug delivery system itu berarti harus poros, harus bagaimana gitu. Kalau foto katalitik berarti harus karakter dari foto katalitiknya harus bagus gitu kan berarti ada ini dulu. Jadi misalnya ilustrasinya adalah kita punya mortar agat gitu, anggaplah ini adalah mortar agat, sebenarnya ini mortar pestel biasa ya, tapi anggaplah mortar agat. Pakai mortar agat akan lebih bagus karena kan dia resistensi mortar agat itu kan lebih bagus ya, sama nanti garam-garamnya nggak masuk ke dalam poros daripada mortarnya gitu. Lalu misalnya kita buat ada beberapa material, lalu kita tambahkan moltennya di situ, taruh mixing, jadi dicampur secara ini, lalu kemudian nanti setelah beberapa ini kita masukin apa namanya crucible juga. Di sini tulisannya holding above melting temperature ya. Jadi crucible-nya juga harus kita pikirkan seperti yang kemarin, lalu heating above the melting point of molten salt. Dipanaskan di atas melting point daripada molten saltnya. Nah, nanti dari situ ditahan di melting temperature antara 500 ini of molten salt. Biasanya tuh misalnya dia 500 gitu ya. Di sini tuh garamnya leleh gitu. Nanti kita tahan dulu berapa jam.
Nah, nanti kalau misalnya mau memastikan di tahap reaksinya nanti naik lagi, ditahan lagi berapa jam gitu. Gradual temperatur increasementnya itu dia akan lebih bagus biasanya daripada kita suddenly kita pasang di suhu tinggi. Karena harus ada proses molten saltnya ini dia meleleh dulu gitu. Nah, setelah itu nanti terbentuk presipitasi dari AbO3. Lalu kemudian ini akan di-remove saltnya ya dengan pencucian. Kan garam-garam itu kan larut ya biasanya ya dalam air dia larut, dalam beberapa pelarut kan lebih mudah dilarutkan. Tapi harus dicek lagi tadi bahwa tidak ada sisa garam yang nyisa di situ. Nah, mungkin ini adalah contoh yang lain ya. Ada raw material di sini eh, kalau kita bandingkan ini tadi Ibu sebentar Ibu tadi kesalahan Ibu ini kan 2 kali sebentar biar ini. Mana tadi ini? Lihat ya. Nah, oke. Kita lihat di sini. Di sini raw material ya, semua raw material kalau kamu perhatikan di sini ada NaCl KCl, di sini NaCl KCl juga, di sini juga NaCl dan KCl ya, room temperatur, terus kemudian di sini NaCl KCl-nya nanti akan meleleh lalu kemudian ke final product. Nah, sebenarnya kalau kamu perhatikan di sini berarti kan ada warna-warna khusus ya, ini bergantung pada reaktan-reaktan yang ada di sini ya. Apakah reaktannya raw materialnya ini beda-beda ya. Ada yang apa ini raw materialnya ini dia campuran ya, macam-macam di sini. Artinya ini dia nanti bisa kita kombinasikan, kita bisa gunakan satu garam itu untuk mensintesis beberapa material, tapi bisa juga misalnya satu material itu kita sintesis dengan berbagai variasi garam itu juga bisa. Apakah garamnya harus double garam kayak gini? Pakai satu juga bisa, tapi biasanya orang kadang kan memvariasi ya, pencampuran kayak kita variasi solvent, solvent gitu kan dia variasi molten saltnya, apakah kombinasi NaCl KCl, apakah nanti kombinasi apa itu namanya, misalnya dengan kalium sulfat atau dengan kombinasi-kombinasi yang lain gitu ya. Loh, kok wis running of time ini, baru belum selesai ibu nih, baru ini. Sebentar. Lalu kemudian yang ini juga sebenarnya sama Ibu tadi carikan garam ya. Possible ini kan mekanisme pada dasarnya dia adalah tadi sama dipanasin, dilelehin dulu garamnya ya, terus kemudian nanti dipanasin, lalu kemudian apa namanya dia yang pasti ada pencucian nanti. Kadang-kadang perlu dipanasin lagi ya setelah di oven aja sih untuk mengeringkan target powdernya biasanya ya. Oke, nah, nggak tahu nih masih berapa menit ini. Masih berapa menit ini? Coba tadi Ibu mulai jam, harusnya masih 15 menitan ya. 45 menit biasanya ya, kalau yang nggak premium. Nah, sekarang di yang terakhir ini adalah precipitation methods atau co-precipitation method biasanya. Apa yang dimaksud dengan co-precipitation methods? Jadi itu adalah sebuah wet chemical technique, berarti teknik basah istilahnya ya. Ketika suatu garam dari material-material yang ingin disintesis, desired metal ya, atau bisa saja multi komponen metalnya itu diendapkan secara simultan, secara langsung berbarengan dengan penambahan precipitating agent. Berarti ini reaksinya beda sama tadi. Kalau tadi kan padatan, terus kemudian ada garam yang meleleh. Kalau ini reaksinya di dalam larutan ya, karena dia adalah soluble salt. Nah, ini rely on super saturation atau keadaan supersaturasi, keadaan jenuh yang akan keadaan supersaturasi tadi nanti kan itu akan mengindus nucleation ya atau pembentukan inti produk tadi. Terjadi ketika apa pembentukan nukleasi itu? Ketika solute concentration itu exceed solubility. Jadi dia melebihi kelarutannya ya. Kemudian akan kalau udah nukleasi nanti akan
lanjut dengan kristal growth sama. Berarti tetap setelah habis nukleasi itu pasti ada kristal growth nanti di sana. General prosesnya dia adalah selecting appropriate metal salt yang mau dipakai prekursornya. Lalu karena kita menambah agen pengendap tadi atau precipitating agent, biasanya precipitating agent yang ditambahkan itu adalah suatu basa. Bisa saja NH4OH, bisa saja NaOH. Nah, itu nanti akan ditambahkan pada kontrol pH dan temperatur ya. Mungkin temperaturnya biasanya nggak tinggi ya, karena kita menambahkannya di atas hot plate, bisa dilakukan seperti itu. Sehingga temperatur yang pas appropriate, berarti harus dicari literaturnya untuk reaktan tertentu berapa temperaturnya. Lalu precipitation reaction. Nah, ini terbentuk nukleasi ya. Lalu growth of nanoparticle atau ini adalah growth daripada nukleinya menjadi kristal growth-nya. Nah, lalu kemudian kita pisahkan, ya tentu saja dia ada pencucian, ada pengeringan, dan sometimes calcination. Jadi kadang-kadang proses kopresipitasi ini masih membutuhkan proses kalsinasi. Ya, ya istilahnya itu tahap dia kan growth kristalnya tadi bisa jadi kadang belum sempurna sehingga dia ditambahkan pemanasan untuk kita dapatkan nanomaterial yang kita inginkan. Nah, general prosesnya kita memilih appropriate metal saltnya, lalu kemudian menambah presipitannya tadi, basa-basa tadi ditambahkan, lalu kontrol pH karena kan pada proses pengendapan ini kan berpengaruh ya pH-nya ini pada proses pengendapan. Kadang pada pH tertentu dia masih belum bisa mengendap, tapi sebenarnya ditambahkan ini harusnya dia akan mulai mengendap ya. Karena sebagian besar itu kan mengendap dengan basa ya, garam-garam itu. Tapi ada juga yang larut ya. Kalau yang larut berarti nggak pakai, jangan pakai metode presipitasi ini gitu. Dan temperaturnya diatur. Lalu precipitation tadi, coba kamu perhatikan nih di sini. Nah, kalau kita lihat bisa saja tadi kan kopresipitasi itu bisa saja multi komponen ya. Multi komponen misalnya umumnya adalah kopresipitasi akan pengendapan barang ya. Nah, atau multi komponen di sini ada Cu, Cl22H2O ditambah SnCl2. Berarti ada dua garam yang dicampurkan di sini nanti. Dicampurkan dalam satu beker gelas lalu kita tambahkan pengendapnya atau precipitating agentnya ini ditambahkan. Setelah itu dia di steering atau eh, ini ya di steering lah apa bahasanya di steering ya. Diaduk gitu. Di sini temperatur yang dia pakai di dalam proses ini dalam 40 derajat Celcius ya. Dia di steering dalam RPM-nya sekian ya pada waktu 180 menit. 180 menit tuh sekitar 3 jam. Oh, sebentar ya. Aku baru ingat sebenarnya. Eh, oke, Kak. Nah, oke, ini jadi ditambahkan di situ lalu dia akan membentuk CuSnOH2. Ini dalam endapannya ya. Endapannya di sini di dry dia 80 derajat Celcius ya selama 8 hour. Prosesnya lama juga ya ini ya. Nah, ini memang yang cepat-cepat tuh yang basis gelombang itu memang lebih cepat ya. Maka kopresipitasi ini termasuk metode lama tapi ya juga masih dipakai gitu ya. Kelebihan dia kalau dibanding dengan solid state ya suhunya mungkin nggak setinggi solid state kan, terus kemudian dia dari larutan ukuran partikelnya bisa jadi lebih kecil daripada solid state. Lalu asynthesize ini kemudian di sini kamu lihat ada proses kalsinasi. Proses kalsinasi awalnya pada 400 derajat Celcius, kemudian selama 3 hours ya, 3 jam, lalu kemudian dia dipanasin lagi pada saat 600 derajat Celcius. Bisa jadi kenapa ada dua kali pemanasan kayak gini. Yang pertama dia akan menghilangkan proses kalsinasi ini, dia bisa menghilangkan komponen-komponen yang mudah menguap dan sebagainya ya. Lalu dipanasin di sini. Ketika di sini kemungkinan ini sudah jadi oksidanya. Jadi bentuknya itu kalau di suhu 800 itu sudah bukan OH2 biasanya ya kan. Tapi dia dalam bentuk oksidanya. Jadi komponen-komponen yang bisa menguap atau menjadi gas itu dia akan hilang atau di dalam proses ini dia akan hilang lalu kita akan hasilkan oksidannya. Ini adalah salah satu contoh dari co-precipitation methods.
Advantage disadvantage-nya apa? Ya tentu saja karena dicampur di atas hot plate gitu ya. Dia simple ya, low cost juga, scalable, bisa dilakukan banyak gitu. Lalu one step synthesis. Sebenarnya kalau dipanasin beberapa kali juga dia berarti butuh beberapa step ya. Tapi kalau misalnya dengan asumsi dia bisa terbentuk tanpa penambahan pemanasan yang terlalu banyak, misalnya sampai itu tergantung karakteristik materialnya ya. Itu maka dia bisa one step synthesis dengan controllable ini. Nah, tapi untuk kontrol particle size ini kamu harus pay attention terhadap pH-nya dan jadi laju antara laju nucleation dengan growth kristalnya tuh harus diperhatikan. Lalu suitable for large scale product boleh bisa dilakukan ya. Limitationnya apa? Tendency to agglomerate ini ya due to local supersaturation. Mungkin akan tendensinya ada dia mengalami aglomerasi. Lalu kemudian dia membutuhkan kontrol pH, prekursor rasio, steering speed tadi dan juga temperatur yang harus dipastikan dulu gitu ya. Jadi kita harus make make it sure di sini ya. Lalu time consuming ya sebenarnya dia masih lama juga tadi ya di dalam prosesnya ini tadi berapa lama ini? Dia setiringnya 3 jam. Setiringnya 3 jam lalu kemudian dia dipanasin 8 jam. Masih disintering lagi 3 jam. Lalu dilanjutkan lagi sintering atau kalsinasinya 3 jam. Ini prosesnya in total 6 sama 8 sama berapa tuh? 3 ya. Banyak ya. Nah, sebenarnya mungkin tergantung karakteristik materialnya juga ya, tapi dibanding metode-metode yang kemarin cuma 30 menit selesai, 20 menit selesai, 15 menit selesai, itu dia kan masuknya dia lebih ke time consuming ya. Oke, lalu tadi di PPT yang Ibu share itu time consumingnya, Ibu lupa ya sudah Ibu masukkan apa belum? Tadi Ibu convertnya sebelum atau sesudah? Lalu trace impurity. Nah, ini trace impurity may also precipitate with the product. Kalau tadi di molten salt bisa jadi garamnya itu ikut mengkristal dan menjadi impuritas, tapi kalau di sini itu trace impuritiesnya itu ya, karena kita melarutkan tadi prekursornya kan di dalam mode larutan ya. Jadi dia biasanya ada trace impurity yang juga mengendap bersama produknya. Nah, ini tantangannya. Berarti kalau dia belum join ini biar ibu admit dulu. Admit dulu. Oke ya, sudah muncul. Ibu lanjutkan sedikit aja itu kurang sedikit sebenarnya. Di sini tadi kalau kita lihat tadi mana ini tadi ya. Ini adalah contoh ininya. Bentar. Ini contoh ininya lalu kemudian oke, lihat. Ini tadi adalah limitation atau drawback-nya ya. Dia time consuming, terus kemungkinan ada trace impurity tadi ikut mengendap. Kalau ada trace impurity ikut mengendap itu tidak ditantangkan, maka tantangannya yang lain apa? Dia kalau punya different precipitation rate antara dua komponen yang dicampur tadi, maka dia tidak akan ini ya istilahnya nggak efektif nanti kalau misalnya dua senyawa tadi yang di tambahkan dia memiliki precipitation rate atau laju pengendapannya tuh berbeda terhadap bahasa yang kita kasihkan. Nah, itu akan tidak ini kok dia nggak terbentuk ya gitu. Ternyata precipitation rate-nya beda gitu. Maka kita harus mengecek precipitation rate, solubility sama ini nanti ya apa namanya pengendapannya dia. Oke. Itu adalah kelemahannya. Oke, salah satu case example-nya misalnya di sini ada FeO3 nanopartikel ya, basis besi ini, maka prekursornya karena di dalam besi ini dia kan Fe2 sama Fe3 ya. Dia di Fe3O4 ini komponen besinya adalah besi 2 dan besi 3. Maka kita campurkan prekursornya besi 2 dan besi 3. Lalu kemudian kita tambahkan NH4OH dengan kontrol pH. Lalu di sini reaksi yang terbentuk maka dia akan menghasilkan Fe3O4 endapan ya. Magnetik, ini magnetik ya sebenarnya. Magnetik Fe3O4 nanopartikel dengan ukuran lebih kecil dari 10 nano.
Material ini dia banyak ya multifungsi, dia bisa dipakai di drug delivery. Drug delivery itu berarti penghantar obat. Bisa juga karena dia punya sifat magnetik, karena besinya ini kan memiliki banyak elektron tidak berpasangan ya, sehingga dia material ini memiliki sifat magnetik yang tinggi. Dia bisa dipakai di magnetic resonance imaging atau MRI. Lalu dia bisa dipakai hipertermia, katalisis, terus kemudian treatment daripada limbahnya. Kira-kira itu ada itu. Nah, ini find out ya, kamu cari apa tadi aglomerasi sudah Ibu singgung sedikit, agregasi lalu carilah Oswald ripening itu apa? Surface energy versus surface area tadi udah Ibu singgung biar kamu juga ada searching ya. Nah, sekarang Ibu mau coba ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dua metode itu? Ada yang pernah melakukan nggak dengan misalnya molten salt, ada yang pernah nyoba atau mungkin kopresipitasi? Kayaknya kan ada penelitian yang pakai kopresipitasi ya kemarin. Siapa kemarin yang pakai kopresipitasi, nak? Coba, siapa? Ada kemarin satu mahasiswanya Yulinda ada yang pakai. Heeh, siapa nak namanya? Ibu. Siapa? Yulinda. Yulinda. Yulinda Oke. Ibu. Heeh. Yang di kopresipitasi apa Yulinda? Senyawanya apa Yulinda? Komposit Ibu. Komposit, ZNO heeh. Heeh. O2HP. ZNO sama ZNOH2 sama. ZNO TiO2 sama HAP. Oh, ZNO, TiO2 Jadi sama tiga. HAP. Jadi ada tiga komponen. Kamu agen precipitate-nya apa, Yulinda? Pas itu pakai NaOH sih Bu. NaOH. Dikontrol pH-nya nggak? Iya sampai 9. Sampai pH 9. Eh, eh, Divariasi sampai pH 9 atau dikontrol di 9? eh di kontrol sampai 9. Dikontrol sampai 9 ya. Oke. Nah, terus kemudian produknya itu komposit tapi ya, bukan jadi satu Iya. senyawa baru, komposit ya. Iya bukan komposit ya. Berarti ke pengendapan masing-masing di oven atau di furnace. eh di ini sih Bu kan di oven dulu terus udah gitu tetap di furnace dikalsinasi. Nah, kalkulasinya suhu berapa? Di 650 kalau nggak salah. Saya udah Kenapa lupa. kenapa pakai 650? TiO2 mungkin. Sama ini sih pas Pembentukan itu heeh, ya. ZNO-nya. ZNO tuh sebenarnya dia mudah ya terbentuk. Jadi dia sebenarnya suhu rendah tuh bisa ZNO tuh. Bahkan kadang kita sintes yang kalau suhu kamar mungkin enggak ya, tapi dia mudah terbentuk. Jadi sebenarnya dia bisa suhu-suhu 300 tuh bisa. Berarti tuh mungkin TiO2-nya belum jadi kalau suhu segitu, tapi nah, ini 600 itu mungkin untuk TiO2-nya dan ya mungkin untuk mixing ininya ya. Sekali aja, satu step aja pemanasannya. Iya, pas itu satu kali aja. Satu kali aja. Oke, dikarakterisasi nggak? Nah, kita udah mau karakterisasi. Cuman kan ini Mm-mm. teh pas PKL Ibu, terus Mm-mm-mm. waktunya nggak cukup, jadi hasil karakterisasinya pas itu baru XRD. Tapi Mm-mm. belum keluar, tapi udah keburu habis gitu waktu PKL-nya. Jadi nggak sempat Mhm. Iya, diolah. sebenarnya bisa juga sih PKL itu, hasil PKL itu dilakukan dibuat jurnal gitu bisa. Cuman mungkin kalau datanya nggak banyak ya berarti level jurnalnya yang mungkin sintanya agak rendah itu juga bisa. Jadi kita belajar meneliti kan masalah. Tapi paling nggak experience-nya kamu pernah dapet ya. Mungkin kalau misalnya cost apa namanya karakterisasi nanti juga akan tinggi ya. Gitu. Iya. Nah, oke. Oke, kita sekarang ke ini ya untuk UTS karena kan kita juga nggak bisa tatap muka. Ibu pengen kemarin sudah Ibu sampaikan sekilas kan ya waktu kita di ada di contoh di comparing mana ya? Mana kemarin Ibu compare kayak kayak gini nih, kayak gini kemarin itu kalau nggak salah. Jadi nanti eh, eh, ini ya apa namanya kemarin ini itu
Ini microwave ya ini kalau nggak salah. Ha. Microwave ini dia membandingkan microwave method sama conventional methods. Nah, jadi ini sintesis satu mata material dia bandingkan dengan dua methods conventional method sama microwave methods. Nah, Ibu pengen kalian mencari 3 sampai 4 jurnal yang dia mensintesis satu material yang sama tapi dengan metode yang berbeda. Jadi boleh kalian misalnya dari semua metode-metode yang sudah kita jabarkan ya, apakah dia pakai solid state, apakah dia pakai solvothermal atau hidrotermal, apakah dia pakai sol gel, apakah dia pakai sonokimia, apakah dia pakai microwave, apakah dia pakai kopresipitasi, apakah dia memakai apa kembali molten salt tadi ya. Nah, jadi metode-metode itu yang sudah kita pelajari, coba kita cari materialnya apa. Materialnya Ibu nggak kasih batasan, terserah kalian, biar kalian juga lebih bebas mencari. Yang ingin Ibu lihat adalah apakah kalian mampu membaca jurnalnya dan membandingkan jurnalnya. Istilahnya menganalisis jurnalnya tadi ya, dari 3 metode ya. Kita ambil 3 metode ya. Kita ambil 3 metode, terserah kamu metodenya mau ambil apa dan materialnya juga bebas. There is no rule in that case. Ibu akan mengikuti pilihan kalian. Tapi ibu kan nanti akan baca jurnalnya juga, terus kemudian lihat bagaimana pemaparan kalian, seberapa kalian mendigest jurnal tersebut gitu ya. Nggak usah 4 lah, 3 aja wis, 3 aja. Tiga, tiga itu nanti kalian apa baca, kalian bandingkan, boleh kalian nanti tabelkan apa-apa yang berbeda, apakah karakteristik boleh. Kalau ini kan ada yieldnya. Misalnya saya itu dia tidak mencantumkan yield Bu di jurnal bagaimana? Ya udah nggak pakai yield nggak apa-apa. Tapi misalnya pakai warna, misalnya kan ada warnanya sama nggak? Jangan-jangan warnanya menjadi berbeda karena warna berbeda biasanya produknya berbeda gitu. Entah itu dari warna, entah itu dari yield, nanti data XRD-nya bagaimana, data ininya bagaimana. Nah, intinya adalah bagaimana efek sintesis metode dari ketiga jurnal itu, bagaimana efek sintesis metode itu pada produk yang dihasilkan. Kalau memang ternyata dia sama, ya nggak apa-apa, ditulis sama-sama-sama gitu. Nanti pasti ada bedanya, mungkin apakah ukuran partikelnya atau apanya, itu biasanya ada bedanya gitu. Dari sini dipahami nggak? Oke. Nah, setelah itu berarti Ibu kasih waktu 1 minggu untuk mencari jurnalnya dan mengresum jurnalnya. Itu adalah 1 minggu. Nanti di minggu depan berarti itu kan mestinya Kak, tolong Kak. Kak, sebentar ya. Ada telepon. Nah, di minggu depan berarti kalian masih step ngumpulin jurnalnya ke Ibu. Jadi Ibu akan kirim apa itu namanya folder. Ibu akan kirim folder kalian untuk mengumpulkan tiap orang nanti kumpulkan jurnalnya. Mau minggu depan itu jurnal plus analisisnya atau mau jurnalnya aja dulu? Oke, boleh. Jadi ibu pengen misalnya biar ada progres gitu ya dalam 1 minggu tuh kamu jurnalnya dulu ngumpulin, nanti minggu depannya kamu kumpulin analisisnya gitu ya. Analisisnya itu enaknya di PPT atau mau di Word? Kalian yang pilih lah. Mau PPT apa Word? Mm-mm. Hmm, Oke, Oke di Word aja berarti. Oke, boleh. Boleh di Word aja. Ha. Di Word nanti kalian PDF kan gitu ya. Boleh. Itu berarti minggu depannya nanti langsung presentasi ya, gitu. Mungkin nggak semua kan? Atau gimana? Biar kita, tapi nanti tuh pokoknya di terakhir itu ibu harus masuk lagi soalnya. Maksudnya harus ada, kita atur kalian ada berapa orang nih? Ada berapa mahasiswa ya yang ada di grup itu? Ada 9 ya. 9 nanti misalnya, karena kadang presentasi itu juga nggak cepat ya. Kita anggap dia 3 pertemuan gitu ya.
3 pertemuan, jadi ada misalnya pertemuan minggu depan ngumpulin jurnalnya. Lalu ngumpulin analisis itu nanti ada yang maju di situ sudah 3 misalnya. Ngumpulin sama mungkin harinya nggak sama lah. Hari ngumpulin nanti kita atur ininya hari apa gitu. Terus kemudian 3 kali berarti 4 kali pertemuan nanti. Setelah itu nanti ibu mungkin masuk masih ada waktu kan. Sebenarnya ini kan kalau di tempat ibu tuh baru saja UTS kemarin, minggu kemarin. Di tempat kalian UTS kapan? Malam minggu sekarang. Berarti kan pas ya. Maksudnya kalau misalnya itu nanti kemakan 4 itu masih ada kita mundur-mundur meski sekiranya 4 atau 5 itu ibu masih punya 3 pertemuan gitu lah di akhir gitu. Ya, untuk ibu ngasih materi lagi gitu. You get it? Maksud ibu? Iya, Ibu. Oke, ya itu maksudnya. Jadi ada cukup waktu. Kalau 9 dibagi di 2 pertemuan tuh kayaknya nanti bakal berat. Jadi 3 harus dibagi 3. Jadi minggu depan kalian ngumpulin jurnalnya. Minggu depannya lagi kalian apa namanya ngumpulin analisisnya. Let's see lah apakah nanti langsung presentasi atau presentasinya minggu depan. Atau kita tentukan sekarang aja langsung presentasi atau presentasinya minggu depannya kalian ketika ngumpulin itu. Gak apa-apa kalian yang tentukan. Ibu mah masih ada waktunya kayak gitu. Mungkin ibu 2 kali, 3 kali pertemuan cukup. Gimana? Mau langsung presentasi di minggu yang kedua atau minggu depannya lagi? Minggu depannya lagi di minggu ketiga. Tapi pastikan kerjaannya bagus ya. Kan 2 minggu. Ya, insya Allah ya. Iya kan? Nggak apa-apa, bisa-bisa. Ya, kan kita memang belajar untuk menganalisis. Jadi apa namanya kita belajar bareng-bareng. Itu adalah cara belajar. Jadi kalau ibu terus yang nerangin, ibu yang ini, kamu nanti tidak apa namanya terlatih untuk menganalisis oleh diri kalian sendiri. Nanti kan di presentasi itu kan ibu kasih feedback juga. Ibu lihat jurnal kalian juga yang diambil apa gitu. Jadi memang harus ada ininya, harus ada karena kan nggak ada ininya kalian, nggak ada offline-nya. Kalau yang anak ibu yang offline kemarin mereka langsung bikin metode sintesis. Jadi mereka juga cari literatur, cari jurnalnya, terus kemudian mereka prosedurnya, desain prosedurnya sebelum kemudian ibu ACC untuk masuk laboratorium gitu untuk sintesis salah satu material yang memang udah di ACC dan kita setujui gitu di mata kuliah ini. Tapi karena kita nggak mungkin melakukan sintesis secara offline, maka yang bisa Ibu lakukan adalah kalian mengasah kalian untuk terpaksa membaca jurnal, lalu mencoba membandingkan antara 1, 2, 3 jurnal tadi, lalu menarik kesimpulan dari sana, mana yang kira-kira lebih efektif, efeknya kemana, dan bagaimana, itu adalah ini. Tidak ada batasan jurnal apa, itu kadang menguntungkan, kadang tidak menguntungkan. Biasanya mahasiswa sih lebih suka dikasih batasan, sudah langsung jurnal ini jelas gitu. Ketika dibebaskan menjadi tidak jelas gitu. Tapi sebenarnya karena ibu lebih suka bebasin kalian ya, jadi that's based on your creativity gitu. Mau yang seperti apa, silahkan, tidak masalah. Kita semakin semakin semester yang semakin atas maka derajat kreativitas dan derajat ketidakteraturannya kan semakin tinggi gitu ya. Kita berusaha untuk decide by ourselves gitu kan. Itu jadi ibu pengennya begitu. Oke gitu ya, kita sepakati 1 minggu ke depan kamu cari jurnal, nanti ibu kasih link pengumpulannya. Next weeknya kamu kumpulin analisisnya, lalu next weeknya kalian presentasi, begitu ya. Oke. Iya, Ibu. Oke, semangat ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari berkah dan manfaat. Silakan di screenshot ya, karena ibu nggak punya, karena bukan Jimit ini. Tapi tadi yang masuk sekitar berapa ya? Oke, 19.000. Oke.
Ya, boleh. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena maghrib-maghrib ya. Kemarin juga terima kasih sudah mau di reschedule karena kemarin ya qadarullah ya tepar beberapa hari. Alhamdulillah sekarang udah baikan ya. Meskipun belum ini tapi terima kasih atas ininya ya pengertiannya begitu. Ya. Semoga apa yang kita pelajari berkah dan manfaat. Silahkan untuk melanjutkan aktivitas sholat maghrib ya. Ibu, mohon Barakallahu maaf. ya, gimana? Mohon maaf Ibu, mau Hmm, tanya dulu. ya, eh, Kan tadi itu 3 jurnal ya Bu. iya betul Yuninda. Berarti tiga metode gitu. Hmm, Kalau hmm, misalnya saya menemukan satu jurnal yang emang hmm, udah ada 2 metode gitu. Nah hmm. itu apakah itu dihitung jadi dua atau jadi satu gitu? Ya boleh lah. Kalau ada C itu boleh dua dua jurnal boleh ya. Tapi memang benar-benar itu dua metode ya yang dipakai ya, yang diperbandingkan ya di jurnal yang satu ya. Iya, Heeh. Ibu. Tapi Terus kamu bikin sama bikin kolomnya tapi tetap tiga ya. Nanti iya berarti Ibu siap. literaturnya yang satu kan satu, yang satu satu lagi. Heeh. Terus gimana Yulinda? Sama mau nanya kan ini tuh materialnya sama. Nah, kalau Ah, misalnya heeh, misal Yulinda mau ZNO, heeh, nanti ZNO kan maksudnya ada banyak gitu ya. Kalau heeh, misalnya Yulinda misalnya pakai ZNO yang nanoparticles, terus tapi heeh. ada satu yang ZNO-nya misalnya bentuknya film, apa boleh atau semuanya harus ZNO nanopartikel? Karena mungkin bisa beda gitu. Heeh. Jika itu, jika perbedaan morfologi itu dipengaruhi oleh metode, boleh. Karena mungkin berarti memang kadang kan metode tertentu memang produknya tertentu gitu. Itu boleh. Tapi kalau bisa, kalau kalau perbedaannya itu tadi memang desain dari awalnya itu sudah memang dia misalnya kalau dari film dia dari sol gel gitu. Boleh sih, cuman kalau kalau misalnya itu bukan bukan akibat disebabkan oleh perbedaan metode, maka sebaiknya mungkin jenisnya sama gitu. Gitu. Tapi kalau Siap, itu siap. paham ya, Yulinda maksud Ibu ya? Ya, Ah, kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Mohon Ada maaf memotong. enggak apa-apa. Takutnya kalian sudah keburu sholat gitu kan di sini Ibu sih sudah jam 19 ya. Kamu di situ kan jam 16 ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan lagi, Belakang. mungkin teman-temannya karena keburu mungkin mau sholat kalian, nanti di chat di grup aja gitu ya. Tanya nggak apa-apa tanya. Nanti mungkin ibu responnya nggak cepat, tapi nanti ibu balas. Gitu ya. Yang lain? Iya Ibu. Makasih Bu. Terima kasih sama-sama. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.